Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 13 Desember 2023, tertulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, menjadi pasangan seimbang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika ada setitik noda merah atau hitam pada baju putih bersih, maka baju itu akan dikatakan telah ternoda. Walau saat ini ada cairan yang dapat membersihkan noda yang menempel di baju, tetapi kita berusaha menjaga baju kita jangan sampai ternoda. Demikian juga tubuh dan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kita menjaganya supaya tidak ternoda oleh dosa. Kita semua sudah dibasuh dengan darah Yesus yang ditumpahkan di salib. Segala noda dosa kita telah hilang lenyap. Bahkan kepada kita sekalian yang telah dibaptis, sudah dianugerahkan Roh Kudus untuk menjaga hati, tutur, pikiran, dan laku kita supaya tetap bersih dan mencerminkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak demikian dengan jemaat di Korintus. Mereka tidak menjaga kekudusan mereka, khususnya pasangan suami istri. Mereka beriman kepada Yesus Kristus, tetapi mereka juga melakukan praktek yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di Korintus mengikuti peribadahan yang percaya kepada Dewa Baal, kepada kuasa iblis, seperti dilakukan orang-orang yang tidak percaya. Praktek demikian dianggap sebagai praktek yang biasa saja, praktek yang tidak berpengaruh kepada keimanan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus menasihati jemaat Korintus agar memutuskan hubungan dengan praktek peribadahan yang lama yang menyebabkan kedurhakaan dan kegelapan. Mereka mesti menjaga diri dan hidup pribadi dan persekutuan agar tetap kudus sebagai bait Allah. Seperti yang tertulis dalam nats renungan ini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai pribadi Kristen dan keluarga Kristen yang telah dikuduskan darah Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selama di dunia ini menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Tantangan dan hambatan apapun yang kita hadapi di dunia ini, tetaplah setia kepada Yesus Kristus. Bagi saudara-saudaraku yang masih mencari pasangan hidup, carilah pasangan yang seimbang, yaitu pasangan yang satu iman dan pasangan yang saling melengkapi. Seimbang bukan berarti sama, tetapi seimbang artinya hidup di dalam iman yang sama, saling mengasihi dan saling melengkapi dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu, sebagai orang dan pasangan yang telah dikuduskan oleh Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran dan terang, dan jadilah berkat bagi sekelilingmu, menjadi
pasangan seimbang. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 183 ayat 5, Holan sada debatata. Say nasitong dohatana natino na honai atik pe asirohana dang paubaonai say oloy mai sude asa sonang homuse. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami dapat menjalani hidup ini hanya oleh kasih karunia dari Tuhan saja. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi pribadi dan menjadi keluarga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hidup di dalam kasih, kami hidup di dalam saling melengkapi. Ya Tuhan, melalui kehidupan kami, kiranya kasih setia Tuhan terpancar bagi setiap orang. Pakailah kehidupan kami menjadi alat di tangan-Mu untuk mengasihi sesama kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.